Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Madrasah Bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam bentuk isim. Jadi isim ada beberapa bentuk ya, maksudnya dari sisi jumlah seperti tunggal, dua benda, tiga benda, dan seterusnya. Baik, kita mulai macam-macam bentuk isim yang pertama. Yang pertama ada isim mufrad. Al-ismul mufrad. Isim mufrad artinya ma yadullu ala wahidin. Ma yadullu ala wahid artinya isim yang menunjukkan satu benda saja. Jadi satu benda disebut isim mufrad. Contoh di sini ada baitun. Baitun artinya rumah. Ini bentuk isim mufrad, artinya satu rumah. Rumah di sini satu aja, baitun. Begitu pula daftarun. Daftarun buku tulis. Juga isim mufrad menunjukkan tunggal atau satu buku tulis. Ya, ini yang dimaksud dengan isim mufrad. Jadi kalau ditanya apa itu isim mufrad, isim yang menunjukkan tunggal atau satu benda. Kemudian contoh berikutnya waladun, anak kecil atau satu anak kecil. Rajulun, satu orang dewasa, laki-laki dewasa. Itu yang pertama, isim mufrad. Berikutnya ada yang disebut dengan al-ismul musanna atau isim musanna. Nah, perhatikan baik-baik. Bentuk yang kedua dari isim adalah al-ismul musanna, yaitu ma dalla ala itsnain, isim yang menunjukkan dua benda. Itsnain, dua benda. Isim atau bentuk kata yang menunjukkan dua benda. Apa ciri-cirinya? Biziyadati alif aw ya. Ciri-ciri perubahan bentuk tersebut dengan tambahan alif atau ya, wa nun fi akhirih, dan di akhirnya ada huruf nun. Ya. Kita ulang. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan dua benda. Ciri-cirinya tambahan alif atau ya dan nun di akhirnya. Baik, kita langsung ke contoh biar lebih paham penjelasan dari makna isim musanna ini. Contoh baitun. Baitun tadi isim mufrad, ya, satu rumah. Nah, bagaimana kita akan menyebut dua rumah? Ada dua rumah. Maka perubahan yang pertama atau bentuk isim musanna yang pertama dengan tambahan alif. Dengan tambahan alif dan nun di akhirnya. Contoh baitani. Lihat warna kuning. Baitani. Baitun, huruf taknya menjadi fathah, kemudian ditambahkan alif, sebagaimana penjelasan yang dari definisi tadi. Baita, baitani, dan nun di akhirnya. Maka bentuk yang pertama ini adalah tambahan alif dan nun di akhirnya. Baitani. Baitani artinya dua rumah. Dari baitun satu rumah menjadi baitani. Baitun, baitani. Perubahan bentuk yang kedua adalah dengan tambahan ya dan nun di akhirnya. Contoh, dari kata baitun satu rumah menjadi baitaini. Baitaini. Ya, tambahan ta, huruf dhammah atau harokat dhammah ini diganti menjadi fathah, kemudian ditambahkan ya dan nun di akhirnya. Baitaini. Jadi perubahan bentuknya ada dua ya. Isim musanna perubahan bentuknya ada dua. Ada tambahan alif dan nun di akhirnya, baitani. Ada tambahan ya dan nun di akhirnya, baitaini. Nanti kapan penggunaan baitani atau kapan penggunaan baitaini? Nanti pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Intinya ditandai dua perubahan bentuk isim musanna, tambahan alif dan nun atau tambahan ya dan nun. Baitani dan baitaini contohnya. Contoh berikutnya ada waladun. Waladun artinya ini tadi isim mufrad ya, satu anak kecil. Nah, bagaimana kita mengatakan dua anak kecil? Maka sama dengan contoh yang tadi, sesuai definisi, tambahkan alif dan nun di akhirnya. Waladun jadi waladani. Ya. Ingat, yang tadinya huruf dal berharakat dhammah menjadi fathah. Ya. Waladani untuk menyesuaikan huruf di depannya yaitu alif. Waladani, waladun, waladani. Jadi waladani artinya dua anak kecil. Maka ini disebut isim musanna.
Perubahan bentuk yang kedua sama seperti ini tadi, tambahan ya, waladun menjadi waladaini. Ingat, huruf harokat dhammah menjadi harokat fathah pada huruf dal. Waladaini, ya. Jadi waladun waladani, waladun waladaini. Ini isim musanna. Dua perubahan bentuk, ya. Nanti ada pertanyaan, ini kapan menggunakan waladani, kapan dibaca waladaini? Nanti akan ada pada pelajaran-pelajaran berikutnya dalam bab al-i'rab. Tayyib. Berikutnya ada latihan. Setelah kita mempelajari tadi isim mufrad, yang itu isim yang menunjukkan tunggal, satu benda, dan isim musanna yang menunjukkan dua benda. Sekarang kita latihan sedikit. Jadikan kata tunggal isim mufrad berikut menjadi isim musanna. Ya, tadi isim mufrad adalah isim menunjukkan tunggal atau satu benda, sedangkan isim musanna menunjukkan dua benda. Nah, di sini latihan ini kita disuruh untuk menjadikan isim musanna menjadi isim tunggal, atau isim mufrad menjadi isim musanna. Contoh, rasulun. Bagaimana kita menjadikan isim musanna rasulun? Ada dua bentuk tadi, ya. Tambahan. Yang pertama tambahan alif dan nun, berarti rasulun menjadi rasulani. Ya, lihat huruf lamnya berharokat dhammah dijadikan fathah, kemudian menyelesaikan huruf di depannya yaitu alif dan nun. Rasulun menjadi rasulani. Ya, dua rasul menjadi dua rasul. Perubahan bentuk yang kedua, tambahan ya dan nun berarti menjadi rasulaini. Rasulaini. Lihat tambahan ya dan nun. Rasulani dan rasulaini. Begitu juga pada contoh-contoh berikutnya, nabiyun menjadi nabiyani. Ya, tambahan alif dan nun, nabiyani. Intinya huruf atau harokat dhammah, ya, ketika dijadikan isim musanna maka harokatnya berubah menjadi fathah, nabiyani. Kemudian perubahan bentuk yang kedua, nabiyaini. Ya, nabiyun jadi nabiyaini, dua nabi. Begitu juga contoh berikutnya, muslimun menjadi muslimani, muslimani, dan muslimaini, ya, muslimaini, muslimaini, dua muslim. Kafirun menjadi kafirani. Kemudian perubahan bentuk yang kedua, tambahan ya dan nun, kafiraini, ya, kafiraini. Berikutnya ada alimun. Alimun seorang yang berilmu. Alimun menjadi alimani, dua orang yang berilmu. Alimani. Kemudian perubahan bentuk yang kedua, tambahan ya, alimun menjadi alimaini. Baik. Nah, ini adalah perubahan bentuk isim. Dua perubahan bentuk isim pada pertemuan kali ini, yaitu isim mufrad. Ini seperti ini, ya, menunjukkan tunggal, rasulun satu rasul, nabiyun, muslimun, kafirun, alimun. Ini semua disebut isim mufrad, menunjukkan satu. Dan isim yang kedua atau bentuk isim yang kedua adalah isim musanna, yaitu yang menunjukkan dua benda. Dan isim musanna memiliki dua perubahan bentuk, yaitu tambahan alif dan nun, rasulani contohnya, atau tambahan ya dan nun, rasulaini. Jika ada pertanyaan kapan penggunaan rasulani dan kapan penggunaan rasulaini, tambahan ya dan nun, kapan penggunaan tambahan alif dan nun, maka kita akan dapati pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Baik, sekira cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan sebarkan seluas-luasnya kepada teman-teman yang lain. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.